Occupation no more! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika Serikat terus mengalami rentetan bencana yang tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah banjir bandang dan cuaca ekstrem yang melanda berbagai negara bagian, kini badai salju super menerjang dengan dampak yang luas. Presiden Donald Trump semakin tertekan menghadapi berbagai permasalahan dalam pemerintahannya. Sementara itu, semakin banyak warga Amerika yang mulai menyadari penderitaan rakyat Palestina, bahkan tak sedikit yang tertarik untuk memeluk Islam. Bencana alam terus menerpa Amerika Serikat tanpa henti. Dari kebakaran hebat di Los Angeles, banjir bandang, hingga tanah longsor, kini negara bagian di kawasan Atlantik Tengah menjadi target berikutnya. Badai salju super tiba-tiba melanda wilayah tersebut, mengakibatkan sekitar 60 juta warga terdampak oleh cuaca ekstrem ini. Suhu di beberapa negara bagian seperti Montana dan North Dakota diperkirakan turun drastis hingga minus 51 derajat Celcius. Badan Meteorologi Nasional Amerika Serikat, NWS, memperingatkan bahwa massa udara Arktik yang sangat dingin akan terus menyebar ke bagian utara, tengah, selatan, dan timur negara itu dalam beberapa hari ke depan. Hingga saat ini, cuaca ekstrem ini telah menelan 14 korban jiwa dan mengakibatkan kerugian besar, terutama dalam sektor pertanian dan peternakan, dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Rentetan bencana yang menimpa negeri ini membuat semakin banyak warga Amerika yang mulai memahami penderitaan rakyat Palestina. Kesadaran ini terlihat dari semakin banyaknya aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai kota, salah satunya di Boston, Massachusetts. 1, 2, 3, 4! Demonstrasi ini dimulai dari balai kota Boston dan berakhir di pusat kota dengan tuntutan utama menghentikan pendanaan IS kepada Israel yang diduga terlibat dalam genosida di Gaza. Meningkatnya dukungan terhadap Palestina membuat Donald Trump geram. Presiden Partai Republik ini menuding bahwa para demonstran berusaha menghasut warga Amerika agar berpihak kepada Palestina. Dalam pernyataan tegasnya, Trump mengancam akan melakukan deportasi massal bagi warga asing yang ikut serta dalam aksi protes pro-Palestina. An executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person facility at Guantanamo Bay. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back. Popularitas Donald Trump kini mengalami penurunan signifikan. Survei terbaru menunjukkan bahwa hanya 44% warga Amerika yang masih mendukung kepemimpinannya. Sementara mayoritas masyarakat merasa bahwa kebijakan Trump lebih mengutamakan kepentingan Israel dibandingkan rakyatnya sendiri. Kemunduran kepemimpinan Trump semakin terasa ketika ribuan orang turun ke jalan dalam aksi demonstrasi President's Day. Ribuan warga di Boston dan New York menggelar aksi protes besar-besaran, membentangkan poster dan spanduk yang menuntut agar Trump segera mundur dari jabatannya. Komunitas pro-Palestina di Amerika Serikat pun tak tinggal diam. Mereka semakin gencar menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan, Gedung Putih dikepung oleh ribuan demonstran, dengan banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Terlepas dari berbagai tekanan internasional, Donald Trump tetap bersikeras bahwa Gaza seharusnya menjadi bagian dari Israel. Ia menganggap bahwa menyerahkan wilayah tersebut kepada Hamas adalah kesalahan besar. I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Namun, kebijakan Trump ini mendapat tentangan keras dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab. Sementara Trump ingin mengusir rakyat Gaza, pemimpin Timur Tengah justru berupaya memberikan bantuan kemanusiaan dan tempat tinggal sementara bagi mereka. Selain itu, negara-negara Arab juga berencana membentuk komite khusus untuk menangani situasi di jalur Gaza, meskipun Hamas kemungkinan besar tidak akan dilibatkan karena masih dianggap sebagai organisasi terlarang oleh AS dan Eropa. Di tengah ketegangan politik dan sosial, muncul fenomena menarik. Semakin banyak warga Amerika yang tertarik untuk mengenal Islam. Dukungan terhadap komunitas Muslim terus meningkat.
Salah satu contoh nyata terjadi di New York, di mana warga setempat secara terbuka melindungi kelompok Muslim dari diskriminasi. Semakin banyak masyarakat yang mulai menghormati dan bahkan bangga terhadap Islam, terutama karena melihat komunitas Muslim memiliki nilai moral dan etika yang tinggi. Fenomena ini turut berdampak pada peningkatan jumlah mualaf di Amerika Serikat. Masjid Germantown di Philadelphia melaporkan bahwa dalam satu waktu, mereka berhasil mengislamkan 187 orang sekaligus. Bahkan, jumlah Muslim di Amerika Serikat kini bertambah hingga 20.000 orang per tahun. Imam Muhammad Syamsi Ali dari Islamic Center of New York menegaskan bahwa Islam di Amerika terus berkembang dan memiliki posisi yang semakin kuat. Populasi Muslim di Amerika Serikat diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan signifikan. Bahkan, pada tahun 2050, jumlah Muslim di negeri Paman Sam diproyeksikan akan berlipat ganda, menjadikannya salah satu kelompok agama dengan pertumbuhan tercepat di negara tersebut. Berdasarkan data Pew Research Center, pada tahun 2015, terdapat sekitar 3,3 juta Muslim di seluruh Amerika Serikat. Angka ini setara dengan 1% dari total populasi 322 juta orang pada saat itu. Perkiraan ini didasarkan pada proyeksi demografis yang menelusuri pertumbuhan komunitas Muslim di Amerika sejak prediksi awal tahun 2011. Data ini mencakup Muslim dari semua kelompok usia, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang tersebar di berbagai wilayah di negara tersebut. Bahkan sebelum 2040, umat Islam diproyeksikan akan menjadi kelompok agama terbesar kedua di Amerika Serikat, setelah Kristen. Pada tahun 2050, jumlah Muslim diperkirakan akan mencapai 8,1 juta orang, yang berarti 2,1% dari total populasi Amerika Serikat. Sementara itu, faktor konversi agama atau perpindahan keyakinan memberikan dampak yang lebih kecil terhadap pertumbuhan Islam di Amerika. Sekitar 1 dari 5 orang dewasa Muslim di Amerika Serikat berasal dari latar belakang agama lain atau tidak beragama sama sekali saat dibesarkan. Namun, di sisi lain, ada pula individu yang meninggalkan Islam setelah dewasa. Data menunjukkan bahwa meskipun ada banyak orang Amerika yang memilih masuk Islam, jumlah yang meninggalkan keyakinan ini juga tidak sedikit. Tren ini mencerminkan dinamika agama yang kompleks di negara tersebut, di mana kebebasan beragama memungkinkan individu untuk memilih keyakinan mereka secara lebih terbuka. Serangkaian bencana yang menimpa Amerika Serikat tampaknya telah membawa banyak perubahan sosial dan politik. Dari meningkatnya kesadaran akan penderitaan rakyat Palestina, merosotnya kepercayaan publik terhadap Trump, hingga semakin banyaknya warga Amerika yang tertarik pada Islam. Bagaimana menurut Anda? Apakah Donald Trump akan mengubah kebijakannya, atau justru semakin keras kepala dalam sikapnya?